Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan uji rekreasi sederhana, uji kualitas, dan reliabilitas. Untuk judul sendiri, yang saya ambil adalah pengaruh kreativitas terhadap PT Nusa Tenggara Maju, di mana kreativitas sebagai variabel independen atau variabel X, dan keberhasilan usaha sebagai variabel dependen atau variabel Y. Menurut Suryana tahun 2008, indikator kreativitas antara lain adalah rasa ingin tahu, optimis, fleksibel, dapat mencari solusi, dan suka berimajinasi. Sementara indikator keberhasilan usaha menurut Ginanjar pada tahun 2022 antara lain adalah modal usaha yang bertambah, hasil produksi yang meningkat, keuntungan bertambah, perputaran modal yang berkembang cepat, dan penghasilan karyawan yang bertambah. Nah, jadi di Excel ini adalah data responden dengan jumlah sebanyak 120 responden, di mana variabel kreativitas atau variabel X itu memiliki jumlah 5 item, dan variabel keberhasilan usaha atau variabel Y juga memiliki jumlah yang sama, yaitu 5 item. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama-tama kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu pilih variable view, lalu di table name itu kita ketik variabel X1, X2, X3, X4, X5, lalu total X. Di bawahnya kita lanjutkan dengan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, lalu total Y. Nah, untuk bagian desimal, dari atas sampai bawah itu kita ubah menjadi 0. Dan di bagian label, kita ketik pertanyaan X1 dari atas, di bawahnya X2 sampai X5. Lalu di bawahnya kita ketik dengan total X. Untuk variabel Y, kita ketik pertanyaan Y1 sampai Y5. Lalu di bawahnya total Y. Selanjutnya di bagian values, kita klik salah satu kolom yang ada di situ, terus pilih titik 3 yang ada di kanan, dan ikuti langkah-langkah berikut. Nah, setelah sudah diisi, kita bisa langsung klik OK. Dan kolom yang diisi tadi kita copy dan dipastekan ke kolom-kolom di bawahnya. Kecuali kolom total variabel. Nah, setelah itu kita ke bagian measure. Terus kita ganti semuanya ke ordinal.
Nah, setelah semuanya selesai, kita langsung masuk ke data view dan kembali ke Excel untuk mengcopy data-data responden yang sudah kita dapat. Di copy terus kita paste ke data view SPSS tadi. Nah, setelah semua data di Excel tadi sudah kita copy, maka kita sudah bisa melakukan uji rekreasi sederhana. Jadi uji rekreasi sederhana itu bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk melakukan uji rekreasi sederhana, kita bisa ke menu toolbar yang ada di atas, terus kita pilih analis, lalu di analis kita pilih menu regression dan linear. Nah, di sini kita akan memindahkan total variabel X ke independen, sedangkan total variabel Y ke dependen. Setelah itu kita masuk ke menu statistik yang ada di pojok kanan atas, terus centang R-square change, descriptive, dan Dutton-Watson. Selanjutnya kita cek di bagian option. Nah, apabila settingannya sudah seperti itu, kita bisa langsung continue, dan jika kita klik OK, maka akan muncul data output seperti berikut. Nah, untuk uji rekreasi sederhana, kita berfokus pada tabel koefisien, di mana nilai signifikan yang diperoleh itu sebesar 0,000, di mana itu lebih kecil daripada nilai 0,05. Maka sebagai kesimpulan, bahwa variabel independen itu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dengan cara kita ke analis lagi, pilih bagian correlate dan bivariate. Nah, di sini kita akan memindahkan semua variabel X ke sebelah kanan. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul output dari correlation. Jadi untuk menyatakan satu variabel itu dinyatakan valid dengan melihat R hitungnya, di mana harus lebih besar daripada R tabel. Jika sebaliknya R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid. Untuk R tabel, kita bisa melihat di sini. Pada tabel R production moment, berdasarkan responden yang saya ambil itu sebanyak 120 responden, maka R tabelnya sebesar 0,178. Bisa kita lihat pada pertanyaan X1, kalau jumlah atau total R hitungnya itu sebesar 0,393, di mana lebih besar daripada R tabel yang berjumlah 0,178. Maka untuk pertanyaan X1 itu bisa dinyatakan valid. Untuk pertanyaan X2 juga sama, jumlah R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka bisa dinyatakan valid. Begitu pula dengan pertanyaan X3, bisa dinyatakan valid. Untuk pertanyaan X4 juga bisa dinyatakan valid. Dan pertanyaan X5 bisa dinyatakan valid. Nah, karena semua pertanyaan variabel X total R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka semuanya bisa dinyatakan valid. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk uji validitas terhadap variabel Y. Caranya sama, cuma di sini variabel X-nya kita hilangin, terus kita ganti dengan variabel Y. Terus klik OK aja, maka akan muncul output seperti ini. Nah, ini adalah output dari correlation variabel Y. Nah, bisa kita lihat pada pertanyaan Y1 itu total R hitungnya lebih besar daripada total R tabel, maka pertanyaan Y1 akan valid. Begitu juga dengan Y2, total R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Y3 juga demikian. Y4 juga dinyatakan valid. Dan Y5 juga seperti itu. Nah, karena semua pertanyaan variabel Y itu R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid juga. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa variabel X dan variabel Y ini itu dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita akan mencoba uji reliabilitas. Caranya kita ke analis, terus pilih scale dan reliability scale. Nah, di sini variabel X-nya kita pindahkan ke sebelah kanan kecuali variabel total. Terus kita masuk ke statistik dan centang semua yang di bagian atas. Nah, selanjutnya kita bisa langsung continue dan OK. Nah, maka akan muncul output dari reliability. Nah, di sini kita lihat pada tabel reliability statistik, di sini nilai crown bench alpha-nya di mana harus lebih besar daripada nilai R tabel. Nah, di sini nilai yang diperoleh itu 0,7, maka untuk variabel X itu dinyatakan reliable.
Selanjutnya kita akan melakukan pada variabel Y. Dengan cara yang sama, kita pindahkan dulu variabel X-nya, lalu kita masukin untuk variabel Y-nya. Nah, maka akan muncul output dari reliability statistik untuk variabel Y. Bisa kita lihat untuk nilai cron alpha untuk variabel Y yaitu 0,7, juga sama lebih besar daripada R-table. Maka dapat disimpulkan untuk variabel Y itu radiable. Jadi sebagai kesimpulan, secara keseluruhan, variabel kreativitas dan variabel keberhasilan usaha memiliki hubungan yang signifikan dan variabel tersebut juga dinyatakan valid. Baik, jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.